Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan terus melanjutkan akan satu ayat per hari dari kitab Injil Yohanes. Dan kita baru memulainya, yaitu Injil Yohanes pasal yang pertama. Dan mudah-mudahan dengan melibatkan diri menerjemahkan satu ayat per hari, Anda akan terus termotivasi sehingga keingintahuan Anda akan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru semakin meningkat. Nah, ayat yang akan kita terjemahkan tentunya sekarang adalah dari Yohanes 1 ayat yang kelima. Ayat ini sederhana sebenarnya, kalau kita lihat di sini ya. Hanya saja dalam kalimat ini ada mungkin banyak kosakata yang belum Anda ketahui karena belum pernah dipelajari. Tetapi jika Anda sudah pernah belajar bahasa Yunani, tentu Anda sudah mengetahui kosakata yang terkandung di sini. Baik, seperti biasa kita akan baca dulu menurut pembacaan Erasmus ya. Kai to phos en tes kotia faidei, kai hes kotia auto ou katelaben. Nah, mungkin Anda sudah melihat ada beberapa kosakata yang baru, mungkin yang Anda belum tahu. Yang pertama mungkin adalah skotia, fainei, kemudian katelaben. Ou artinya not, ini ada dari autos, jadi tidak susah. Phos kita sudah lihat dari ayat yang sebelumnya, di mana phos artinya light. Nah, kita amati dulu, lihat mana kata kerjanya. Yang pertama adalah dari endingnya, fainei. Kemudian yang kedua, katelaben. Ada dua kata kerja di sini. Nah, kita lihat yang pertama, fainei itu adalah present active indicative third singular dari faino, artinya he shines, bersinar. Kemudian katelaben, dia adalah second aorist active indicative third singular kata lambano, ya, artinya understand, he understood atau comprehended. Kemudian kita lihat manakah yang merupakan subjeknya. Kemungkinannya ada ini subjek, karena di sini ada bisa jadi nominatif, bisa menjadi akusatif. Tapi force itu sendiri adalah bentuknya nominatif. Ini menjadi subjek, kita garis bawahi dulu. Kemudian ada kata yang lain yang perlu kita garis bawahi. Ada ini he skotia sebagai subjek. Subjek untuk katelaben. Kemudian preposition, kata depan n plus dative. Artinya in, di dalam, atau di. Nah, sekarang kita lihat dia dalam bentuk diagramnya, dimulai dengan kata kai, and to phos fainei. Dari sini kita bisa sebenarnya menerjemahkannya, the light shines in darkness, and the darkness understood it not, atau did not understand it. Bagi mereka yang ingin melakukan eksersis, silakan lakukan ini, sehingga Anda bisa buat khotbah dari sini berdasarkan diagram ini. Oke, terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. The light shines in darkness, and the darkness did not understand it. Dalam bahasa Indonesia tentu, dan terang itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak memahaminya. Sangat mudah ya. Hanya Anda perlu mengamatinya, mempelajari setiap elemen yang terkandung di dalam ayat tersebut. Tentu jika Anda ingin meneruskan, ingin belajar ayat yang ke-6, maka Anda lihat untuk pelajaran yang selanjutnya. Dan jangan pernah bosan untuk mempelajari bahasa Yunani, tapi teruslah belajar, pergunakan setiap waktu sehingga Anda bisa menerjemahkannya dengan baik. Ingat, tujuan akhir kita bukan hanya menerjemahkan. Tujuan akhir kita adalah bagaimana kita bisa memberikan tafsiran maksud daripada ayat itu. Tentu saat ini saya tidak bermaksud memberikan tafsiran, karena memang kita masih di tahap-tahap awal pengenalan bahasa Yunani. Saya hanya memberikan bagian terjemahan ini untuk sekedar memotivasi Anda, bukan memberikan suatu tafsiran. Tafsiran akan kita lihat nanti ketika kita sudah memahami banyak tata bahasa, usage-nya, penggunaan daripada bahasa Yunani itu, baru kita masuk ke dalam eksegesis. Tapi ini adalah hanya seperti saya memberikan suatu
manisan, makanan yang manis untuk mengingatkan Anda tujuan awal daripada kita belajar bahasa Yunani ini. Dengan mengerti menerjemahkannya tentu adalah modal untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sampai ketemu kembali untuk pelajaran yang berikutnya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita untuk bisa melanjutkan penerjemahan daripada kitab Yohanes. Terima kasih.